Karena di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali kemanfaatan dan keistimewaan menangi bulan Ramadan. Di antaranya keistimewaan bulan suci Ramadan itu setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma puasa dianggap lagi zikir. Setiap helahan nafas itu dianggap oleh Allah itu sedang berzikir. Itu untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Apalagi yang zikir benar-benar bukan tidur, ya. Apalagi orang yang nggak tidur sedang berzikir, itu lebih istimewa lagi. Bulan suci Ramadan adanya setiap setahun sekali, makanya kita gunakan kesempatan ini karena belum tentu umur kita akan nyampe lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Alangkah ruginya orang-orang yang ngalamin bulan suci Ramadan tapi tidak digunakan dengan maksimal, malah banyak yang tidak berpuasa dengan alasan tertentu. Dan sangat rugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan kemampuan dalam berpuasa tapi tidak mau melakukan puasa. Padahal puasa itu termasuk bagian rukun apa? Puasa rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Nasya? Apa aja? Rukun Islam ada berapa tadi? Nana? Rukun Islam mana bilana? Hah? 8. Kalau dari kemarin ikut pasti tahu. Rukun Islam ada berapa, Yogi? Apa aja? Ya, walaupun ditulis tapi bisa mahat. Coba lagi rasa. Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi kenalnya rasa. Ya, soalnya orang tahu di ganti, orang tahu di terus, orang tahu di waca. Kirana? Apa nak? Rukun Islam 5. Apa aja? Aman. Apa? Sholat ya terus. Angkat zakat ya terus. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa bulan Ramadan terus. Masih kalau kapal mabur ning ngarepan ngendi kae? Mangkat apa? Iya mangkat haji. Aduh Nana. Makan terus Nang ya.
Nyaman-nyaman kumpulan puasa iki lek digelar ikune Gusti Allah. Wong Islam tak rukun Islam orang ngerti ya kebohongan. Kebohongan. Karena rukun Islam udah berapa nak? Apa aja? Ya, yang 5 itu adalah rukun atau bagian-bagian dari Islam. Apabila kelima tersebut belum dilaksanakan semua, berarti Islamnya nggak sempurna. Semuanya banyak yang menjalankan syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Yang satu ini apabila mampu haji nggak mampu, ya haji daun miskin 40 kali Jumatan berturut-turut. Berangkatnya yang cepat, untuk makan itu lagi korban, bermakan orang terhitung. Jadi rukun Islam ada di 5. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Mumpung lagi puasa Ramadan, di bulan suci ini kita gunakan waktunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena puasa terus ya, terus ya. Temenan. Iya, awal nggak berdoa. Lagi ruangan lagi ngempul. Orang enak ya. Iya, yuk berkuatan Jogja mainnya puasa ya Jogja. Iya. Lah mau lagi duhur makan saya itu orang makannya berarti lagi puasa. Nah, digunakan di yayasan sudah memberikan semua fasilitas yang ada untuk digunakan kalian kegiatan apapun, kegiatan terutama mencari ilmu. Cuman ya itu ya, sesuatu yang sesuatu yang akan membuat kita itu jadi orang, itu banyak ujiannya, banyak godaannya. Tapi kalau sesuatu acara yang akan menghancurkan kita, itu banyak yang mendukung. Tapi kalau seperti ini banyak yang menghalangi. Ada rasa malas, ada rasa pikiran, ya banyak menghalangnya. Baiklah, dari sekalian saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini walaupun beberapa anak tetap berjalan, yang penting istiqomah, mudah-mudahan Allah akan memberikan ridhoan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, karena ini juga niatnya ngaji, jangan ada niat yang lain. Niat ngaji. Jika biasa ini nggak mengadakan acara seperti ini, kayaknya kalian nggak ngaji. Wong dan anak-anak kayak gitu jarang sih pada mangkat, apalagi nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah membahas masalah alamat anak yang sudah terhitung dewasa. Anak yang sudah dewasa itu maksimal umur 15 tahun untuk dikatakan dewasa. Anak dia mulai nanti jelas 11 rasa itulah berarti dewasa. Bahasa dewasa segede dawa rosa. Paham orang? Gede dawa rosa. Gue dewasa. Artinya apa? Gede gue gede tanggung jawab. Kewajibannya ditanggung, kudu bertanggung jawab dengan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya apa sebagai orang Muslim? Sebenarnya itu tadi melakukan ibadah seperti sholat, puasa dan seterusnya. Mari kalau yang masih umur 9 tahun sudah mimpi keluar sperma ngerti orang? Paham ya? Mimpi keluar sperma itu juga sudah dikatakan dewasa atau balik. Anak perempuan
9 tahun sudah keluar haid, itu juga dewasa. Kemudian kita teruskan saja pelajaran faslun syurutu ijza'il hadari samaniyatun. Ini di dalam kitab fikih Safinatul Najah ada faslun pasal menerangkan tentang bersuci memakai batu. Bersuci selain dengan air. Kelihatannya sepele, tapi ini banyak yang melakukan. Mensucikan najis dengan memakai batu atau sesuatu yang keras. Sama niatun itu ada 8. Ya, ada 8. Cara mensucikan najis dengan batu ada 8. Ini untuk orang-orang yang kondisinya tidak bisa ketemu air atau tidak bisa menyentuh air. Jadi di dalam kitab Safinatul Najah diberikan pilihan dengan memakai batu atau sesuatu yang keras. Contohnya begini. Dan lanjutkan saja dulu. Ayyakuna bisalasatin ahjarin. Yang pertama adanya 3 batu. Syaratnya itu batunya kudu telu. Barangnya maksudnya sih gak bersuci kudu ada telu. Yang kedua, ketiga batu bisa membersihkan tempat yang najis. Terus yang ketiga, najisnya tidak sampai kering. Yang keempat, najis belum pindah dari tempat asalnya. Tidak kedatangan najis yang baru atau yang lain. Yang keenam, najis akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur atau lubang pantat dan hasyafah ujung kemaluan laki-laki. Ini nggak disebutin perempuan. Kemudian najis yang akan disucikan tidak terkena air. Dan yang terakhir, batu-batunya harus suci. Walaupun ini jarang terjadi, tapi wajib kita ketahui, kita wajib tahu, karena bagaimanapun pasti akan mengalaminya. Contoh, kalian berjalan di sebuah tempat yang mana di situ nggak ada air. Ini banyak kan biasanya supir-supir mobil, supir travel sing kemalaman sing nang tengah dalan berpipis temen, boleh di cari toilet jauh, kadang di tol atau gimana lah, nggak ada air. Pas nggak ada air, berpipis, kemudian pipis, mau mensucikan nggak ada air. Ya, itu bisa pakai tisu. Itu kan bagus ya, bisa pakai tisu batu nggak ada. Tisunya 3 kali diusap, jangan cuma 1 kali. Itu hukumnya sudah suci. Jadi ketika mau sholat kudu aja sudah nggak apa-apa. Syukur-syukur ketika mau sholat dibasuh lagi. Nah ya, batunya atau barang sesuatu yang buat suci itu syaratnya ada di 3. Terus najisnya bukan najis yang bahasa Jawa ini kita yang basah atau sing mencret, kayak ini sing mencret, orang bisa di nganggo watu, kudune anggone banyu. Di dalam kitab Safina di sini juga diterangkan tentang hukum bahasa Jawa ini PSR. Sewa nganggo batu.
Nah, itu ada 8 persyaratannya supaya hukumnya sah, menjadi tidak najis. Dalam Islam itu memang dari mulai bebersih sesuci itu diajarkan. Makanya kalian yang sudah menjadi orang yang beragama Islam itu harus benar-benar perhatikan kesucian, karena kita senantiasa menjalankan sholat agar sholatnya sholatnya sah, suci dari najis. Pakaian sarung yang dipakai untuk sholat jangan untuk bermain, khusus buat sholat. Kalau celana pun demikian. Diingat-ingat tadi habis pipis di kamar mandi, celana panjang, hati-hati. Kalau celana sudah kecipratan air najis, air kencing, maka celananya tidak boleh untuk sholat. Celana dalam juga seperti itu. Kalau kita habis kencing, benar-benar jangan sampai celana dalamnya kena najis. Ya, itu syarat untuk sahnya sholat. Nanti nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun furudul wudu'i sitatun. Faslun utawi kila fasal suci furudul wudu'i sitatun. Fardu rukun wudu itu ada berapa? Sitatun berapa? 6. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wudu, rukun wudu itu ada 6. Satu niat. Kedua asani ghuslul wajhi, membasuh muka. Asalifu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai ke, ini bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Indonesianya ini apa? Siku Pak. Iya. Siku. Ya, kalau wudu harus sampai ke sini airnya. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, membasuh sebagian dari bagian kepala. Kemudian al-khamisu, yang kelima adalah ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'an ka'baini, sampai kedua mata kaki. Asadisu tertib. Catat. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, membasuh bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, niat wudu gimana? Niat wudu
Iya, niat wudu. Nawaitul wudu. Iya. Niat wudu niat Leo. Coba niat mandi wajib. Nah. Nyomil. Omel akhir ya. Juwita niat mandi wajib, nah mandi haid gimana? Gak tahu. Lah kan udah haid, mandinya gimana? Lupa. Terus kalau mandi haid gimana? Ya, niat mandi haid. Lupa apa nggak ngerti? Aduh, bahaya nih. Kalau niat mandi wajib saja nggak ngerti, gimana sholatnya, puasanya? Kalau niatnya salah, nggak ngerti, sholatnya nggak sah, puasanya apalagi? Ya. Niat wudu, Juwita coba. Iya. Dah. Orang atas orang promo mana? Abarita gede mandi wajib asghari. Mana? Sore Paromo ini. Lihat wudu. Nah, Yogi sering wudu orang anak. Coba menilai lebih meniatnya. Lu ngerti ya? Ya apa dimaklumi ya kita. Allah malah kasum. Coba doa mau makan. Ya. Ya Allah, anggar bocah saiki ora pinter niat wudu, ora pinter niat mandi wajib sih kepiye kok. Nah, yayasan sangat apa namanya? Membuka untuk semua anak-anak yatim biar tahu tentang hukum fikih. Hukum fikih kan jarang diajarkan ya. Di sekolahan juga enggak kan? Ada enggak di sekolahan mempelajari tentang hukum mandi wajib, haid, nifas, wiladah, ada enggak? Niat mandi, niat wiladah, niat nifas, ada enggak di sekolahan? Enggak ada. Adanya seperti ini, makanya gunakanlah waktu-waktu yang seperti ini untuk menimba ilmu, untuk beres ilmu sing gelem marai. Nah, tadi rukun wudu ada berapa? Ada 6. 1 niat, 2 terus 3 4 ya, terus 5 kaos kaki. Kerja ngantuk nah. Sedikit ditutup. Oh, enggak dina wudu kan orang apa tutup. Nah, jawabannya kedua jantung. Dina tulisan. Ya, siap. Rukun wudu ada 6. 1 2 3 kedua tangan ada tangan dong. Ya, kedua tangan sampai 5 Sebagai kepala. Ini papan sifat. Ya, 5 dan yang ke-6 tertib. Banyu wudu orang tertib, banyu wudunya orang sah. Ustaz, anak nanya, Iya. kok nggak ada telinga katanya. Minta penjelasan. Ya, nanti nyampe
Ini baru fardunya dulu. Itu fardunya dulu yang Ya, ini rukunnya dulu atau fardunya wudhu dulu. Ada 6. Selain itu hukumnya sunnah. Sunnah kan? Yang tidak disebutkan biasa dilakukan tapi tidak disebutkan di sini hukumnya sunnah. Jadi yang wajib dilakukan ketika sedang berwudu itu cuma ada 6. Pertama, niat wudu. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu ali raf'il suki hukmin ya Bapak. Li raf'il hukmil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nanang nawaitul ya wudu ya rasa nawaitul kita siraf'il hukmil dan asghari Hana bisa coba iya. Nah jadi jelaskan tadi niat wudu itu dibaca di dalam melakukan apa? Ketika niat dibaca, ketika kita lagi basuh apa? Basuh muka. Nah, lihat nih. Jadi niat wudu kalian harus paham niatnya ketika sedang basuh muka. Bismillah sunnah, cuci kedua telapak tangan sunnah, tapi sunnahnya sunnah terus kerjakan. Kenapa? Tangan kita senantiasa memegang sesuatu yang kotor. Jadi niatnya ketika sedang membasuh muka, niatnya di mulut apa di hati? Niat yang sah itu di dalam hati. Membasuh muka, niat wudu di dalam hati. Ketika wudu kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Jur, ini hatinya niat. Nawaitul wudu. Ayo gue. Ya. Kalau gebyur kayak gini niatnya mulut, di mulut kita wudunya kurang sah karena niat itu adanya di dalam hati. Di dalam hati harus niat menjalankan wudu. Jangan cuma di mulut nawaitul wudu'an ibadah tapi orang yang hati wudunya enggak sah. Kalau niatnya pakai bahasa Indonesia Bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh ya. Bisa. Ya niat wudu. Kalau bahasa Jawa niatin surga wudu krono ngilangi hadas cilik waktu karena Allah. Bahasa Indonesia saya niat wudu karena menghilangkan kecil waktu karena Allah. Sebisanya yang penting niatnya di dalam hati, jangan di mulut. Terus cara membasuh mukanya pun tidak sembarangan membasuh. Ya, dari mulai ini keluarnya rambut ini harus kena air semua. Harus apa? Kena air semua sini. Jangan cuma kayak gini-gini doang. Lanang. Nggak sah. Nah, untuk cewek kalau mau wudu bersihkan dulu make upnya. Kalian sudah bisa make upan, lipstikan, celakan, alisan. Sebelum wudu dibersihkan dulu. Paham? Bukan anak
pan banyu itu kan gincunan sebuah bintang. Jalan. Iya, itu dibersihkan dulu. Setelah sudah bersih, baru wudhu. Paham ya? Niatnya di mana? Di dalam hati. Jangan sampai di mulut. Kalau di mulut nggak sah wudhunya. Tuh. Kemudian setelah basuh muka, basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan caranya gini, jangan cuma gini-gini doang, ya. Ya. Kan banyak tuh ya, dikrat gini-gini doang. Itu nggak sah, karena nggak nyampe ke siku. Keran airnya langsung ke sini, dari atas ini, jangan di sini. Tempelin dari atas, giniin. Ya. Jadi dari nempel banyu ini terakhir jadi kene, tapi langsung sing goreng siku. Set kene banyunya milih mene. Itu ya. Terus bagian situ biasanya enggak nyampe masuk ke kulit. Terus untuk anak-anak yang sering menggambar, melukis, menulis, memakai lem atau apa keterampilan apa, maksi dan sebagainya yang nempel di tangan, sebelum wudhu dibersihkan terlebih dahulu. Habis ngecat lanang, ngecat rumah, tangannya kulat pan banyu wudhu dibersihkan dulu, biar cat atau apapun yang nempel di kulit hilang dulu, biar air wudhu sampai ke kulit kita. Kalau ada penghalang, maka wudhunya enggak sah. Paham ya? Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala enggak harus di sini. Di sini juga bisa rambut. Ya. Bagian kepala dibasuh minimal 3 helai rambut basah dari ujung rambut sampai ke pangkal rambut. Lah Pak Ustaz, nyoba kira botak belum sih sirahe nak rambutnya. Maksudnya bagian kepala bentuk rambut toh, bagian kepalanya sebelah kene. Pokoknya bagian dari kepala enggak harus rambut. Sing ora ada rambut, lontos, kepalanya belong-belong, nggak ada rambutnya, ya dari gablur dong, ya. Bocah watore berbanyu wudhu, di babnya diaduk visit, biar bisa membasuh bagian kepala. Paham ya? Kis mulai mulai masuk ke ranah sesuci masalah mau melakukan sholat dan sebagainya. Ya orang makan ya rugi. Wah tadi penjelasannya meningkat mana sih sing wingi wis. Nanti itu sayangnya tuh anak-anak suruh berangkat aja susah. Jadi membasuh sebagian kepala. Ini yang wajib dulu ya. Awas diingat, ini yang wajib dikerjakan ketika wudhu. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Mata kaki ada enggak? Ada yang kakinya punya mata? Matanya. Pikiran matanya mana? Sih kedua mata apa ya? Sampai dia belakang ke padung. Berarti nak mata. Maksudnya tonto bahasa Jawanya tonto. Itu dibasuh di atas mata kaki, dikosoki aja di tempelan di kantong pernah dikosoki, ya. Biasanya buat sama namanya Pak. Ini masjid banyu wudhu Jumatan, mangkatnya wis panada, wis pan koma, wis pan sembahyang daripada makan. Ruwakan banyu wudhu, hari banyu wudhu pun tempel-tempelan ning keran. Ya. Wong tua ya pada masih pada kesuruh pada kanan banyu wudhunya kayak karena memang orang ngaji. Kalau jenazah kalau di musola ya
disuruh isi apa itu kuliah taraweh, kuliah subuh dan sebagainya, nggak pernah menerangin penjelasan yang lain kecuali ini yang biasa Pak Ustadz bawa kitab fikih. Karena apa? Fikih ilmu dasar untuk ibadah yang berbentuk syariat. Kalau kita sudah sholat, sudah mulai menjalankan sholat, kok nggak tahu tentang kesucian, maka sholatnya eman-eman, sayang, rugi karena nggak tahu. Ada yang tahu tapi bila kesuruh bodo amat, ya. Celana kas pipis di kamar mandi, ya, cipratan banyu najis, tetap mau sholat baik. Dan celana panjang, terutama anak-anak cowok. Ada pertanyaan? Nah, ini kaitannya dengan yang tadi tidak disebutkan di dalam berwudu. Yang tidak disebutkan yaitu satu, membasuh kedua telapak tangan. Itu hukumnya sunnah, nggak wajib, ya. Terus kumur-kumur juga nggak wajib. Membasuh kedua lubang hidung nggak wajib. Terus tiga kali juga hukumnya sunnah. Terus yang terakhir adalah membasuh dua telinga, juga hukumnya sunnah. Jadi ketika kita melihat orang berwudu nggak basuh telinga, nggak kumur-kumur, itu nggak apa-apa, wudunya tetap sah asalkan fardu yang 5 tadi, yang 6 tadi dikerjakan. Ada pertanyaan kan? Puasa kumur-kumur hukumnya makruh. Bisa haram atau batalkan puasa kalau kumur-kumurnya joget tenggorokan. Benar? Lebih baik jangan kumur-kumur. Soalnya apa? Mongko anak sih udah bunyi tenggorokan kayak nggak ada biaya batal. Mesti beda rasanya, ya Pak ya. Apalagi kumur-kumurnya setelah zuhur. Jam 11 ke atas itu mulut udah mulai nggak enak rasanya. Kumur-kumur walaupun ludahnya udah dibersihkan, tapi di dalam tenggorokan ada yang ada rasa seger, adem, itu batal, bisa batal. Lagi kumur-kumurnya pakai pakai kolak, aduh bahaya. Pokoknya makruh. Tapi kalau habis subuh itu nggak apa-apa. Makruh tidak begitu membatalkan. Karena apa? Sehabis subuh itu masih ada sisa-sisa zat makanan yang di mulut. Ya. Jadi saya pernah tanya sama kiai saya, Pak Kiai, kalau mau sholat subuh itu gosok gigi dulu, itu gimana? Nggak apa-apa. Nah, makruh. Itu kan zat Pepsodentnya kan masuk ke tenggorokan, iya, tapi itu cuma sekedar zat, bukan bentuk apa makanan, cuma sekedar apa namanya angin itu ya. Kalau masuk ke tenggorokan rasa manisnya, nah itu baru batal. Jadi nggak usah gosok giginya sebelum imsak. Paham? Ada pertanyaan lagi? Mana? Apa ada? Enggak. Kas baju untuknya tetap belek. Kas baju untuk kecipratan kencingnya adiknya. Habis wudu apa ya? Kena najis, enggak apa-apa wudunya. Disucikan aja itu najisnya. Ya, kas baju itu memek barangnya wedus. Nah, paham apa barang wedus? Nah, barang wedus paham apa? Tidak betul paham. Kas baju. Orang batal, tapi ketika cewek kas baju
langsung dicekeli lagi. Ya banyu ini patah. Banyu ini patah. Tapi yang karena neling-nelingnya sarung, ketutupan sarung, dikuburi kok siledes. Ya, paham ya. Untuk sementara karena anaknya cuma sedikit, penjelasannya mau kebanyakan nanti yang lain kajian. Besok kalau banyak yang berangkat akan saya jelaskan lagi tentang wudu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.